cross-seksional dengan tugas. Tapi cross-seksional tuh nggak terlalu berat ya, itu topik yang cukup mudah karena konsepnya juga sudah didapatkan dari perkuliahan sebelumnya pasti gitu ya. Hari ini kita akan berbicara tentang cohort study atau studi cohort. Ada di antara adik-adik di sini yang belum ngambil evidence based medicine ya? Kayaknya semua ngambil ya adik-adik. Ada yang nggak ngambil? Ada ya berarti ya yang nggak ngambil ya? Atau semua ya? Karena ini mata kuliah wajib. Menjawab Bapak. Ya. Untuk evidence based medicine-nya itu mata kuliah praktik pengobatan berbasis buktinya ada satu temannya yang tidak mengambil Pak. Oh ada satu ya? Oke, berarti teman yang nggak ngambil saya harus ulang lagi ya. Jadi karena ini mata kuliah wajib sifatnya, di mana saya harus memang benar-benar dari awal ya, karena memang nggak semua ngambil mata kuliah pilihan. Bagi yang sudah ngambil ya harap bersabar aja ya. Jadi adik-adik dalam konteks metodologi penelitian, salah satu desain studi gitu ya, ataupun rancangan penelitian. Kalau kita bilangnya rancangan tuh ngomongin desain adik-adik ya. Desain studi yang bisa kita ambil adalah cohort gitu ya, cohort. Nah, kalau kita melihat susunan daripada evidence base ataupun literatur ataupun fakta-fakta saintifik gitu ya, yang bisa digunakan sebagai referensi untuk memecahkan suatu permasalahan. Sekarang konsepnya itu tidak seperti IBM ya. Kalau IBM kan kita memposisikan diri kita sebagai seorang expert di dalam memberikan informasi PIO nanti ya, pelayanan informasi obat apapun tentang obat, kita akan jauh lebih expert sehingga ketika ada pertanyaan dari klinisi, entah itu dokter, perawat, bidan, psikolog dan lain-lainnya, kita tuh bisa akan memberikan rekomendasi terapi yang sesuai dengan apa yang menjadi level of evidence yang paling baik gitu ya, karena memang implementasinya kepada pasien. Itu di IBM. Tapi ketika kita berbicara metodologi penelitian, hierarki ini sebenarnya tidak harus fix seperti ini gitu ya, tidak harus dari atas ke bawah. Apapun permasalahan yang adik-adik peroleh di lapangan dan ingin dipecahkan melalui suatu penelitian, itu referensinya sebenarnya bisa diambil dari setiap ini saja, dalam setiap level ini bisa ya, bisa RCT campur dengan case control, RCT campur dengan animal study untuk memperkuat fakta-fakta bahwa masalah ini ada loh di lapangan. Itu boleh sebenarnya adik-adik ya, sebagai landasan ataupun sebagai bukti dasar bahwa permasalahan yang muncul ini cukup urgent, cukup emergency, cukup perlu dengan segera untuk ditemukan permasalahannya. Bisa digunakan mix ya, nggak harus dari guideline kok, dari semua ini bisa untuk bisa mengangkat suatu permasalahan yang ada kan gitu. Nah, salah satu desain studinya adalah cohort. Kalau ngomongin level of evidence-nya, cohort ini termasuk primary study atau studi primer yang memang basah gitu ya, tidak proses review. Jadi benar-benar dikerjakan, itu makanya dikatakan primary study. Primary study ini artinya kita memang terjun aja di lapangan ya. Terjun di lapangan menggunakan subjek pasien, itu nomor 2 level kekuatannya setelah RCT. Gitu. Ya, jadi 1, 2, 3 primary study, nomor 2-nya itu adalah cohort. Jadi kalau memang ada pilihan RCT, cohort, dan case study, ada data RCT, pakai RCT-nya adik-adik. Kalau memang nggak ada RCT-nya, adanya cohort ya pakai cohortnya. Kalau cohort dan case control yang ada, cohort lah yang menjadi pilihan untuk dipilih karena dia merupakan desain study yang lebih kuat dibandingkan dengan case control gitu. Ya, rancangan penelitian adik-adik ataupun desain study secara umum sudah saya berikan juga ya waktu di pertama. Jadi metode penelitian bukan epidemiologi ya, studi desain ya. Epidemiologi ini sebenarnya khusus untuk yang clinical, yang menggunakan subjek hewan gitu. Bukan hewan ya, yang menggunakan subjek manusia, bukan hewan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin suatu penelitian yang menggunakan subjek manusia gitu ya, bukan hewan uji ataupun bukan secara in vitro di luar sel hidup gitu ya. Itu ada 2 pendekatan adik-adik sebenarnya. Secara garis besar tuh ada 2 desain. Desain eksperimental dan desain observasional. Desain eksperimental artinya adalah suatu desain di mana peneliti
berinteraksi langsung dengan variabel penelitian. Contoh, kita ingin menguji suatu obat kepada manusia. Protokol ujinya ada di tangan peneliti. Jadi, kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Kita akan berikan intervensi berupa obat A dengan dosis sekian, dengan frekuensi sekian. Aktif penelitinya memberikan intervensi. Kalau eksperimental laboratorium berarti penelitinya yang aktif langsung membuat reagen, menentukan variasi konsentrasi, memberikan perlakuan secara aktif gitu ya. Jadi memang ketika Anda bekerja untuk memecahkan riset question ataupun rumusan masalah yang terjun secara langsung, Anda yang memiliki protokolnya, Anda yang berjalan, Anda yang kerja sampai Anda yang mengukur, itu namanya penelitian eksperimental. Ya, eksperimental. Eksperimental klinis itu ada yang RCT, ada yang non RCT. Artinya dia bisa ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensi, cuman tidak di random. Itu namanya non RCT. Di bawah ini ada yang namanya pre-eksperimental yang menggunakan pre-post tadi gitu ya. Kalau pakai manusia misalkan, jadi manusianya itu tidak diberikan perlakuan dulu, diukur, kemudian outcome-nya ataupun parameter kuantitatifnya. Setelah itu diberikan perlakuan, diukur lagi pre-post. Tidak ada kontrol, tidak ada trial, tidak ada randomisasi, namanya non-RCT, itu pre-post tadi. Ada kuasi eksperimental. Kuasi itu artinya ada intervensi, ada kelompok kontrol, tapi tidak melalui tahap randomisasi. Itu namanya RCT. Kemudian ada yang namanya kuasi eksperimental, pre-eksperimental, cross-sectional study sebenarnya bisa dikatakan non-RCT, tapi tergantung ketika cross-sectional itu hanya mengobservasi, masuknya ke sini dia, ke analitik. Tapi kalau dia sifatnya intervensi langsung, dia yang memberikan intervensi, kemudian dilihat kondisi potong lintangnya, atau kita sebut dengan non-RCT, pre-eksperimental juga boleh sebenarnya, pre-post tadi itu. Kemudian ada yang eksperimental RCT. Nah, RCT ini yang paling proper sebenarnya, kita mengintervensi, ada kelompok kontrol, ada kelompok trial, dan kita melakukan teknik randomisasi. Jadi pasien itu tidak tahu dia masuk ke kelompok apa, peneliti pun juga sebenarnya tidak bisa mengintervensi sebenarnya proses randomisasi itu, siapa yang di kelompok kontrol, siapa yang kelompok perlakuan, yang tahu pihak ketiganya, double blind gitu-gitu, akan jauh lebih sensitif. Oke, experimental study namanya. Kemudian desain lainnya ada yang namanya desain observasional. Desain observasional ini peneliti sifatnya hanya mengamati. Artinya dia tidak ikut terjun langsung adik-adik ke intervensi. Jadi dia tidak memberikan perlakuan, tapi dia mengamati perlakuan normal daripada suatu kondisi-kondisi klinik ya adik-adik ya. Kalau kita ngomongin studi desain klinik untuk yang observasional, jadi kita mengamati saja, ada dokter-dokter yang memiliki tendensi meresepkan obat dengan hipertensi itu dengan obat golongan ACE inhibitor. Kita amati, tapi kita tidak mengintervensi, dok kasih dong captopril dengan dosis sekian, enggak gitu loh. Terserah dokter mau ngasih apa, tapi kita amati ya resep ACE inhibitor oleh pasien, oleh dokter. Kemudian kita cari lagi nih, misalkan di situ rumah sakit itu kan ada banyak dokter ya, ada puluhan dokter lah ya. Kita amati, ada tuh ternyata dokter-dokter yang memiliki tendensi atau lebih senangnya meresepkan ARB. Toh juga dua-duanya di cover BPJS, ada yang suka kandisartan, losartan. Kita amati saja adik-adik. Jadi kita lihat pasien itu dikasih sama dokter yang sedang ngeresepin kandisartan, sama yang sedang ngeresepin captopril. Tapi kita tidak sama sekali melihat ataupun memberikan perlakuan bahwa dosisnya harus sekian dok, tolong dong dikasih. Enggak, kita hanya memotret, kita hanya sebagai observer, makanya dikatakan observasional. Nah kemudian setelah kita mengikuti perlakuan-perlakuan yang diberikan oleh dokter, hingga muncul suatu outcome itu kita ukur selanjutnya. Tetapi posisi kita mengukur itulah posisi sebagai observer. Kita ambil data pasiennya yang benar-benar dilakukan treatment oleh dokter sesuai dengan clinical pathway yang ada di rumah sakit itu. Ambil datanya, dianalisis. Nah, yang gini-gini namanya observasional,
analitik adik-adik. Kita mau observasi, kita tidak memberikan intervensi, cuman kita bisa mengukur outcome dari suatu proses observasi, namanya observasional analitik gitu loh. Observational analitik ini ada 3 jenis lagi desain studinya. Ada cohort, cross-sectional, case control. Bukan case report adik-adik ya, case control. Ini analitik nih. Mana yang lebih lemah Pak? Eksperimental atau observasional? Observasional lebih lemah. Eksperimental lebih kuat sebenarnya level of evidence yang lebih dipercaya untuk bisa dijadikan referensi untuk mengacu kepada rekomendasi gitu nanti ya. Untuk bisa dijadikan systematic review, meta analisis ataupun guideline eksperimental. Cuman kalau di level mahasiswa mau riset eksperimental biayanya besar. Kalau di laboratorium kan pasti ada support dari dosennya, biasanya project dosen gitu ya, nggak mungkin Anda beli reagen yang harganya 10-15 juta kan. Paling di-provide sama dosennya yang sudah tercover project gitu ya, project base. Kalau Anda yang bekerja di laboratorium tanpa proyek, tekor adik-adik, bisa 3 kali lipat dari UKT yang Anda bayarkan untuk SPP gitu loh. Kendalanya gitu, semakin sensitif data itu, semakin kuat level of evidence itu, semakin besar biayanya. Jadi kita tidak bisa bekerja sebagai sendiri gitu loh, tanpa funding daripada dosennya. Kalau observasional lebih lemah dari eksperimental, cuman observasionalnya juga cukup kuat ketika dia dianalisis gitu loh. Hasil observasi tersebut tidak dipaparkan secara deskriptif, tapi dianalisis. Nah yang gini-gini cukup untuk di S1. Untuk bisa menjadi seorang sarjana observasional, jadi Anda tidak mengeluarkan uang, Anda tidak membeli reagen, tapi Anda sebagai observer, lebih teliti gitu loh. Datang, lihat pasiennya, buka rekam medisnya, analisis data yang bisa dianalisis dengan menggunakan pendekatan observasional analitik. Ini paling memungkinkan. Atau observasional deskriptif. Jadi kalau memang parameter-parameter yang diamati tidak berupa parameter kuantitatif yang bisa dikuantifikasi, ya misalkan persepsional, angka kejadian suatu penyakit yang langka, suatu fenomena aneh misalkan dari munculnya efek samping penggunaan obat X gitu ya. Ini bisa dilaporkan secara deskriptif berupa case report atau case series, bisa juga sebenarnya menjadi skripsi gitu loh. Cuman seberapa dalam proses pembahasan studi deskriptif ini, itu yang menjadi kedalaman nanti. Kalau cuma melaporkan kasus tidak dibahas ya nggak bisa juga gitu loh. Nah, mahasiswa saya yang 3 orang ini yang lagi nyusun ini yang lagi skripsi tingkat kalian tuh ya yang angkatan 18, itu ada yang dia datang membeli obat ke apotek komunitas untuk keperluan swamedikasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif sebenarnya, ataupun bukan dianalisis ya, digali secara lebih mendalam sebenarnya apa sih persepsi daripada masyarakat tersebut terkait dengan obat-obat yang dia beli secara swamedikasi itu. Apakah dia paham apakah obat itu merupakan obat generik apa generik bermerek? Apakah dia tahu itu obat bebas, bebas terbatas, obat keras yang sebenarnya memerlukan informasi khusus gitulah ya. Ibaratnya kalau dia mau beli suatu medikasi yang sebenarnya boleh dia beli ya obat logo hijau atau bebas dan bebas terbatas aja. Obat keras harus beli dengan resep dokter atau dengan approval dari apoteker untuk obat-obat yang berada pada obat wajib apotek kan gitu sebenarnya. Tahu nggak dia sebenarnya persepsi bahwa ada apoteker yang siap melayani Anda dan menjamin safety daripada pasien itu. Nah, itu diungkap secara persepsional yang ada sebagai persepsi masyarakat itu terkait dengan upaya swamedikasi, eksistensi apoteker di apotek komunitas, kemudian dia berupaya membeli obat generik atau generik bermerek itu dia tahu nggak persepsinya. Kemudian golongan obat tuh dia tahu nggak apa yang menjadi persepsi di balik itu digali adik-adik secara kualitatif. Jadi jatuhnya observasi. Karena dia mau observe ya, dia mau wawancarai ya, deskriptif, kemudian dia akan menelaah lebih lanjut ataupun mengungkap fakta-fakta yang menjadi kontributor terhadap persepsional daripada pasien yang datang itu gitu loh. Nah itu bisa jadi skripsi tuh, observasional deskriptif. Cuman memang kalau deskriptif ini dijadikan evidence itu masih jauh ya. Tetapi observasional deskriptif ini akan memiliki potensi untuk mengungkap fenomena gunung es gitu loh. Ada keuntungan daripada observasional deskriptif adalah beberapa
prediktor ataupun beberapa hal yang sebenarnya tidak terlihat di permukaan bisa muncul adik-adik. Banyak yang berpikir bahwa saya ungkap sedikit ya hasil riset mereka ya. Ini udah selesai, mereka tinggal nyusun aja sih sebenarnya untuk hasil ya. Jadi banyak fakta-fakta mengejutkan adik-adik. Sebenarnya masyarakat kita itu bodoh amat dengan golongan obat. Dia nggak ada yang satu pun daripada masyarakat itu nggak paham yang namanya logo hijau, logo biru, logo merah. So what? Buat apa saya tahu Bapak Ibu? Toh juga saya beli ke apotek dilayani aja gitu dia bilang. Saya mau beli antibiotik amoxicillin, ya, saya mau beli ciprofloxacin yang katanya logo merah, ya dilayani aja tanpa perlu ke dokter. Ya so what? Buat apa saya perlu tahu golongan obat itu? Toh juga selama saya punya uang saya bisa beli. Kan itu fenomena gunung es yang tidak terungkap adik-adik gitu. Kenapa sebenarnya masyarakat punya persepsi seperti itu? Karena memang kita sadari bahwa apoteker ataupun outlet-outlet oknum ya itu melayani ataupun melanggar sumpahnya untuk bisa melayani obat-obat keras tanpa resep dokter gitu. Jadi disiasati, jadi memang ada fenomena juga disiasati oleh beberapa oknum untuk dibuatkan resep palsu seolah-olah nanti ada dokter yang meresepkan agar pasiennya dapat gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini membuat masyarakat itu tidak well educated Bapak Ibu. Adik-adik gitu ya, nggak well educated, tidak teredukasi dan memang tidak akan mau tahu lagi dengan golongan obat gitu. Golongan obat itu kan sebenarnya memberikan pemahaman bahwa masyarakat datang ke apotek hanya bisa membeli obat logo biru atau logo hijau saja. Nggak boleh beli obat golongan obat keras, apalagi narkotika psikotropika, nggak boleh. Tapi faktanya ada yang beli logo K, logo narkotika dengan alasan susah tidur itu keluar adik-adik beberapa kasus. Terbukti ini dari hasil. Yang memang sangat sensitif ya isu-isu seperti ini ya. Nah itu bisa terungkap. Fenomena-fenomena gunung es yang menggambarkan bahwa di Bali itu masih ada loh yang mengeluarkan obat golongan narkotika, psikotropika tanpa resep gitu loh untuk mereka-mereka yang ingin bersuami dikasih dengan itu. Ada masih ada ternyata. Cuman kita tidak mau bilang outlet apa di mana gitu. Ini oknum ya, tidak semua apoteker, tidak semua outlet farmasi di Bali itu seperti itu enggak. Beberapa memang ada oknum seperti itu. Nah, seperti itu. Sekarang kita kan concern kepada cohort study sini adik-adik. Ya, jadi cohort ini adalah bagian dari observational study yang tanda kutip tidak ada intervensi peneliti. Peneliti hanya sebagai seorang fotografer yang memotret suatu fenomena. Kemudian dari hasil jepretan itu dianalisis outcome kuantitatifnya yang bisa dianalisis. Namanya observational analytic. Bisa dengan menggunakan pendekatan cohort, case control, ataupun cross-sectional. Nah, cohortnya yang paling bagus ya dari segi ini, cohort ini adalah studi observasional yang terbaik desainnya dibandingkan another observational study. Sampai sini sudah bisa paham ya konsepnya adik-adik ya? Sudah mulai kebayang ya? Kalau nanti mau tugas akhir saya mengambil eksperimental, laboratorium, atau eksperimental RCT atau non RCT yang saya sendiri yang akan mengontrol outcome yang saya ukur, saya akan mengontrol pasiennya, itu eksperimental. Atau saya hanya sebagai observer saja, sebagai surveyor yang mensurvei, yang mengobservasi, kemudian saya akan ungkap apa yang saya foto atau apa yang saya observasi. Kalau saya mengungkap data-data hasil jepretan saya atau hasil jepretan itu artinya konotasi ya dia ya apa namanya itu ibarat analogi gitu ya sebagai observer supaya kan memoto ya kalau hasil jepretan saya itu saya bisa convert dia ke dalam data kuantitatif yang bisa dianalisis dengan statistik yang bisa dianalisis menggunakan suatu pendekatan matematika ataupun analitik regresi ya gitu ya statistika itu namanya observational analitik. Tapi kalau saya tidak bisa mengkaji dengan kuantitatif tapi saya bisa menjabarkan apa sih foto ini bicara apa sih itu namanya observational deskriptif gitu loh. Sampai sini paham konsepnya ya adik-adik ya? Dari studi desain ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Satu, cohort itu adalah suatu studi yang sifatnya observasional.
Observasional artinya peneliti tidak mengintervensi ya adik-adik. Sekali lagi, dia tidak mengintervensi, dia hanya sebagai observer. Dia hanya mengamati suatu fenomena dari suatu paparan, exposure, untuk dilihat hasil dari paparan itu tanpa mengintervensi. Itu sifat nomor 1. Nomor 2, pengamatan dilakukan dari sebab menuju akibat. Jadi kita berangkat dari suatu exposure untuk diamati outcome-nya. Sehingga kita harus ada follow up duration. Khas banget untuk cohort. Artinya kita mengamati paparan yang ada tidak untuk ditentukan outcome-nya saat itu gitu loh. Kalau ditentukan outcome-nya saat itu cross-sectional adik-adik. Tapi kalau kita menunggu paparan itu hingga muncul suatu akibat, misalkan kita mengamati mereka yang mendapatkan ACE inhibitor, sampai kita tahu ACE inhibitor bekerja dengan mengontrol blood pressure, kan kita harus menunggu adik-adik ya. Nah, menunggu ini melihat seberapa baik captopril ini bisa memberikan outcome, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 6 bulan, tergantung daripada outcome apa yang akan Anda lihat gitu loh. Nah, outcome ini semakin lama outcome ini muncul, maka semakin panjang follow up duration-nya. Contoh Anda ingin mengamati paparan paparan daripada pelarut organik, jangan pelarut organik ya, paparan daripada sinar radioaktif terhadap fenomena kanker bagi mereka yang bekerja sebagai radiologi, gitu ya. Berarti kita harus menunggu outcome ataupun akibat kanker dulu, baru bisa menyelesaikan penelitiannya kan gitu. Jadi follow up duration bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, itu cohort gitu. Kalau dalam konteks research, janganlah mencari outcome yang munculnya lama adik-adik. Carilah outcome yang cepat, seperti misalkan penurunan tekanan darah, itu bisa dilihat sebulan adik-adik, untuk bisa melihat terkontrol atau tidak tekanan darahnya. Kontrol glukosa juga bisa dilihat dalam waktu sebulan sampai 3 bulan. Cocok untuk skripsi kalau Anda ingin melihat paparan oral anti diabetes terhadap controlling glucose. Itu bisa diamati sebulan sampai 3 bulan. Kalau Anda ingin melihat kanker, ingin melihat fenomena mutasi gen, melihat efek samping obat yang gitu-gitu, itu memang yang masih random ya, artinya efek samping obat dari obat baru, wah itu kan outcome-nya kan sangat lama sekali gitu. Efek samping carilah yang khas yang paling sering terjadi, misalkan hepatotoksik pada penggunaan obat TB. Obat TB sering banget muncul hepatotoksik atau tanda-tanda keracunan akibat obat TB ada ya. Obat dengan indeks terapi sempit itu pasti akan mudah keluar efek sampingnya. Nah, boleh dikohortkan kalau mau sebagai observer. Oke, dilakukan dari sebab dulu. Paparannya apa? Kita ingin mengobservasi atau ingin melihat apa yang menjadi paparan untuk dilihat akibatnya. Akibat ini outcome gitu loh. Jadi start dari paparan menuju outcome. Itu merupakan sifat dari cohort. Merupakan suatu insiden, betul. Studi insiden artinya kita mengamati outcome kan, jadi ada sesuatu yang akan terjadi. Insiden itu bukan selalu negatif kan ya. Artinya peristiwa efek samping, peristiwa muncul kanker itu nggak selalu. Insiden bisa jadi adalah suatu fenomena terkontrolnya gula darah, terkontrolnya tekanan darah, terkontrolnya profil lipid, itu insiden tuh, outcome yang diamati, jelas banget. Terdapat hipotesis, berarti Anda sudah melakukan studi literatur yang sebenarnya sudah memiliki hipotesis dasar. Misalkan ACE inhibitor ini sebenarnya bisa menurunkan tekanan darah. Cuman yang kita tidak tahu apakah ACE inhibitor ini akan lebih baik dibandingkan dengan ARB, ya itu nggak tahu. Tapi secara teknis outcome itu sudah bisa diprediksi bahwa mereka akan turun tekanan darahnya ketika dia mengkonsumsi obat dengan tepat, dengan benar, dengan kepatuhan yang sesuai dengan yang direkomendasikan dokter. Udah ada hipotesis seperti itu yang selanjutnya akan dibuktikan melalui desain studi ini. Dapat bersifat prospektif ataupun retrospektif. Nah, ini agak kompleks dan agak pusing nanti adik-adik ya, saya akan jelaskan pelan banget agar Anda bisa tahu mana yang disebut dengan cohort prospektif, mana yang disebut dengan cohort retrospektif. Sering banget ya, bahkan peneliti expert pun masih suka kebalik-kebalik antara cohort retrospektif dengan case control. Beda itu sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Yang terakhir adalah untuk cohort study yang retrospektif, sumbernya menggunakan data sekunder. Yes, kita akan teruskan penjelasan ini di next slide ya, untuk bisa memberikan gambaran dengan tegas apa yang membedakan cohort retrospektif dengan case control. Saya pengen tanya sama Kormanya dulu, saya berapa kali lagi ya pertemuannya ya? Saya lupa loh dengan banyaknya kuliah ini.
cohort study ini pertemuan terakhir ya, Dek, ya? Atau ada lagi ya saya ya? Korma ya? Izin menjawab Bapak, Heeh. untuk pertemuannya cuma ini yang terakhir Bapak. Oke, berarti nggak ada topik case control, nggak ada ya berarti ya? Oke, nggak apa-apa case Tidak control. ada. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita belajar ini aja. Case control juga sebenarnya cukup proper ya untuk bisa digunakan sebagai desain study untuk skripsi. Cuman kenapa nggak masuk, nanti saya coba tanya sama ini deh, ketua ini yang untuk bisa dimodifikasi lagi nanti kurikulumnya ya. Nah, desain studi untuk cohort ini memiliki prinsip ada 3. Yang pertama, kelompok individu dipilih berdasarkan ada atau tidaknya paparan. Nah, tetap harus ada exposure, harus ada paparan. Kemudian subjek masih bebas dari penyakit atau masih belum terpapar sama sekali sebelum periode observasi gitu ya. Jadi start dari nol sih sebenarnya gitu. Yang ketiga adalah subjek diikuti dalam periode waktu tertentu. Follow up itu juga merupakan karakteristik ataupun prinsip studi cohort. Nah, ini adik-adik. Jadi, cohort design itu bisa kita lihat seperti ini sebenarnya. Jadi ada kelompok pasien yang Anda akan potret ataupun yang akan Anda amati, yang akan mendapatkan paparan obat yang akan menjadi kelompok, kalau di ARS itu intervensi gitu ya. Yang ini kelompok kontrol, atau ini kelompok yang obat baru, ini kelompok obat yang sudah lama ataupun old medication-nya. Bisa diamati dengan seperti itu, dia tidak melulu cohort itu hanya yang terpapar suatu perlakuan, yang satunya placebo atau sama sekali nggak mendapatkan paparan, itu nggak selalu seperti itu ya. Yang exposure ini yang akan Anda amati, apakah pemberian ini akan menghasilkan outcome dibandingkan dengan kontrol gitu. Sebenarnya kontrol ini usual care boleh, atau placebo sama sekali tidak terpapar juga boleh. Ya, yang paling gampang membayangkan cohortnya adalah sebenarnya adalah kita ingin membuktikan apakah betul nge-vape ataupun yang ngerokok pakai rokok elektronik gitu loh. Itu yang terexposure dengan rokok elektronik, apakah dia benar akan lebih aman paru-parunya dibandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak merokok. Kan digadang-gadang bahwa rokok elektronik ataupun nge-vape itu jauh lebih aman dibandingkan dengan menggunakan rokok konvensional yang dibakar, yang pakai tembakau gitu kan. Ada yang nge-vape nggak di sini? Ada yang cowok? Ada yang fogging nggak? Pakai apa? Apa sih isinya ininya? Apa sih isi liquidnya itu, Dek? Kalau boleh saya tahu? Ayo ngaku, yang cowok-cowok pasti aja, pasti pernah ngerasain vape pasti nih. Boleh tahu nggak apa sih komposisi daripada liquid yang diisi di rokok elektronik gitu? Ada yang tahu? Ada 3 komposisi utama sih sebenarnya, coba jelasin. Coba dikasih tahu teman-temannya. Kalau nggak hafal, buka deh, buka liquidnya bagi yang lagi nge-vape nih. Buka liquidnya, cek komposisi liquidnya ada nggak? Loh, nggak ada yang nge-vape sama sekali nih, bohong nih. Ayo, adik-adik yang cowok atau yang cewek yang nge-vape boleh deh kasih tahu saya apa sih sebenarnya komposisi liquid yang ada di dalam. Ini boleh dijadikan skripsi loh. Apakah benar sebenarnya rokok yang elektronik ataupun vape itu memiliki tendensi lebih aman untuk paru-paru dibandingkan dengan yang ada yang tahu yang bisa ngasih info? Nggak ada yang rokok sama sekali nih. Jadi komponennya itu adalah
Gliserin, polyethylene glycol, dan esen. Sebenarnya esen itu perasa. Nah, jadi ada memang liquid-liquid dalam vape itu yang tidak mengandung nikotin, ada yang mengandung nikotin liquid gitu ya. Nah, jadi kalau memang yang tidak mengandung nikotin itu biasanya sih tidak akan menimbulkan adiksi gitu ya, hanya untuk gaya-gaya aja memenuhi hasrat ya. Essence itu yang ada yang rasa blueberry, ada yang rasa coklat, ada yang rasa macam-macam lah ya, vanilla dan kawan-kawan itu essence ataupun perasa. Nah, bagi yang tidak kecanduan nikotin itu biasanya liquid bebas dari nikotin, liquid gitu ya sebenarnya. Apakah betul liquid dalam rokok rokok elektronik itu ataupun vape itu memiliki komposisi yang lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional? Kalau itu yang menjadi riset questions, berarti adik-adik akan menentukan dua kelompok nih. Boleh digunakan sebagai kontrol, ini yang konvensional rokok, yaitu yang merokok menggunakan rokok sempurna, gudang garam, kawan-kawan. Yang konvensional diobserve, diamati. Anda berarti mencari masyarakat, boleh di rumah sakit, boleh di apotek, atau boleh di masyarakat luas. Apapun community Anda akan mendata setiap orang yang akan merokok secara konvensional. Nah, lihat ya, kemudian Anda akan melihat juga vape yang nge-vape tanpa rokok ini ya. Nge-vape ini pastikan dia tidak terpapar juga oleh rokok konvensional karena lebih banyak memang kondisi masyarakat sekarang tuh nge-vape iya, ngerokok konvensional iya gitu loh kan gitu ya. Kemudian diamati apa? Nah, sekarang tentukan apa yang menjadi outcome. Outcome-nya kan misalkan apakah potensi kerusakan paru-paru kah? Kalau kanker sih terlalu jauh ya, paling tidak kondisi kesehatan paru-paru yang menjadi outcome yang dilihat dari histopatologi misalkan gitu ya. Jadi nanti akan diambil sampel dahaknya atau di swab gitu nanti untuk dilihat jaringan-jaringan yang ada di sekitar rongga ini ya, antara saluran nafas gitulah ya. Telinga, hidung tenggorokan yang gitu-gitu juga boleh digunakan sebagai outcome melihat apakah terjadi kerusakan sel-sel secara histopatologi ya, apakah terbentuk jaringan squamous, apakah terbentuk jaringan nekrosis ataupun apoptosis. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, sekarang karena Anda mendesain seperti itu, maka yang vape sama yang rokok konvensional diikuti, follow up over time. Jadi dari hipotesis Anda sudah tahu bahwa akan mulai terdapatnya tanda-tanda kerusakan sel minimal sebulan misalkan merokok secara kontinu dengan jumlah sekian gitu. Jadi diikutin aja ini sebulan kemudian untuk dilihat outcome-nya. Nah, ini cohort banget nih. Follow up kemudian muncul outcome-nya. Nah, Anda misalkan sudah mengakhiri di sebulan, ambil sampel dahaknya boleh atau ambil sampel swab. Di swab semua dilihat jaringannya di bawah histopatologi. Kemudian Anda akan bisa melihat bahwa oh ini rusak selnya, ininya ada sekian persen rusak, sekian persen rusak, sekian persen rusak, ada sekian persen masih aman. Oh ternyata tidak semua rusak loh. Ada loh yang sel-selnya masih aman nih ketika nge-vape. Sedangkan yang misalkan kelompok konvensional ini aman, ini rusak, ini aman gitu loh. Nah, hasil ini Anda akan cek pakai statistik untuk mendapatkan RR-nya seperti yang kita bahas pada kuliah di evidence based medicine atau praktek pengobatan berbasis bukti itu loh. Ada nilainya RR, risk ratio ataupun risiko. Berapa sih nilai RR untuk mereka yang terpapar oleh vape dibandingkan dengan yang terpapar rokok konvensional terhadap outcome kerusakan jaringan paru-paru misalkan gitu yang dilihat dari histopatologi. Kalau nilai RR-nya bergerak di atas 1, berarti kejadian sel yang rusak itu memang lebih banyak di kelompok exposure ini. Kelompok yang nge-vape. Oh ternyata vape lebih berbahaya dibandingkan dengan konvensional. Berarti kesimpulannya paradigma masyarakat yang menggambarkan vape itu aman salah gitu. Kalau RR-nya itu bergerak di bawah 1, 0,1, 0,2, 0,3, oh berarti konvensional lebih berbahaya dibandingkan dengan vape gitu jawabannya. Kalau RR itu sama dengan 1, dilihat berapa persen angka kejadiannya. Artinya tidak ada risiko yang memiliki tendensi gitu mengalami kerusakan atau tidak, tetapi semuanya mengalami kerusakan misalkan gitu. Berarti RR1 itu harus dilanjutkan ke number need to harm namanya gitu loh. Jadi parameter berapa sih rasio antara orang satu merokok sama yang
pakai nge-vape, kejadian kerusakannya gitu loh, berapa persen dari baseline, dari yang sehat gitu. Ya, nah seperti itu biasanya kalau memang konteksnya ingin membandingkan keamanan daripada penggunaan rokok konvensional ataupun yang vape. Bisa jadi vape berbahaya, lebih berbahaya, bisa jadi konvensional lebih berbahaya, atau dua-duanya sama-sama berbahaya, bisa jadi seperti itu nanti kesimpulannya untuk suatu studi cohort. Sampai sini dasar konsepnya sudah bisa dipahami ya. Jadi cohort prinsipnya adalah harus ada satu yang terpapar, ada satu yang digunakan sebagai kontrol. Kontrol ini bisa yang terpapar, bisa yang terpapar tetapi another paparan lain gitu ya. Seperti misalkan ini merokok juga, cuman ini rokok elektronik, ini rokok konvensional. Bisa seperti itu, atau yang satu terpapar, yang satu benar-benar tidak terpapar sama sekali. Bisa seperti itu. Itu yang khas yang pertama ya, berangkat dari paparan, berangkat dari suatu hal kejadian yang terpapar ini kelompok yang kita observasi ini. Selanjutnya dia akan ada periode pengikutan ataupun periode follow up, mengikuti sampai outcome itu muncul. Outcome muncul, ditetapkan kemudian hasil daripada parameter kuantitatif yang dilihat gitu ya. Parameter yang muncul sebagai outcome apa di kelompok exposure, mana yang di kelompok non-exposure atau yang controlling group ini. Di-compare hasilnya. Inilah studi cohort yang dimaksud. Ya, kemudian juga bisa dianalisis lanjut. Nah, ini paradigmanya ya. Studi itu start saat exposure itu diberikan, diikuti sampai efek keluar. Ini khas untuk cohort yang prospektif. Ya, prospektif itu artinya melihat masa depan. Jadi kita berdiri di sini, penelitian ini akan bisa diakhiri hingga outcome keluar di masa yang akan datang, gitu ya, di masa depan. Itu cohort. Nah, retrospektif adik-adik. Retrospektif kan melihat kejadian masa lampau ya. Jadi kita bergerak mundur sebenarnya. Ini khas untuk case control. Tapi kenapa ada cohort yang retrospektif, Pak? Katanya cohort itu ke depan. Nah, ini adik-adik yang membedakan. Kalau retrospektif cohort, kita melihat masa lalu, cuman kita tetap berdiri pada paparan. Kalau case control, dia mulai kasus itu, dia memulai penelitian itu dengan melihat outcome dulu, efek dulu. Kalau case control, satu step di bawah cohort kan ada case control ya, itu dia berangkat dari efek. Dia melihat dulu ada kerusakan paru-paru. Kok ada paru-paru rusak ya? Kemudian ditrace balik, apakah dia merokok konvensional, apakah dia merokok elektronik. Itu namanya case control. Kalau retrospektif cohort tidak berangkat dari outcome adik-adik, bukan dari outcome, tetap dari exposure. Jadi kita membuka rekam medis untuk melihat potensi paparan di awal. Untuk selanjutnya diikutin rekam medis itu sampai saat sekarang ketemu efek. Nah, itu namanya cohort retrospektif. Kelemahan retrospektif cohort ini adalah tidak mungkin ada yang merekam dengan detail ke belakang hingga ketahuan exposure-nya di sebelumnya. Sulit adik-adik. Karena memang kita untuk bisa melakukan retrospektif cohort ini betul-betul harus memiliki rekam medis yang detail, yang diupdate berkala gitu ya untuk pasien-pasien yang kita akan tentukan sebagai kelompok di dalam penelitian. Akan kita observe sulit sekali, apalagi di Indonesia yang sistem rekam medisnya masih bukan ngaco ya, tidak sempurna gitu. Karena memang pasien tersebut rekam medisnya tidak bisa detail dari awal dia mengalami problem apa hingga sekarang dia ada penyakit itu apa, histori sebelumnya nggak bisa kan ditrace dengan lengkap, sehingga retrospektif cohort jarang dilakukan dan desainnya sulit untuk sistem dokumentasi yang buruk. Makanya nanti kalau misalkan ada suatu kongres internasional, ada peneliti yang membawakan tentang retrospektif cohort, pertanyaan yang ramai adalah, can you display the medical record? How you can calculate the medication record or the exposure from the history of the patient progressions? Dia akan bertanya adik-adik, coba kasih gua lihat tuh rekam medis yang lengkap tuh kayak apa, pasti gitu. Saya waktu itu ikut kongres yang di Patra ya, Pudlo itu internasional yang diadakan di Bali. Waktu itu kita UNUT kerjasama sama UI mengajarkan apa namanya itu ya, ISCPS apalah pokoknya International Conference. Itu ada adik-adik mahasiswa UGM S2-nya ya, mahasiswa UGM yang mengambil data di Belanda untuk melihat pemberian antibiotik golongan aminoglikosida menyebabkan nephrotoxicity. Dia pakai desain retrospektif cohort.
Pertanyaannya rame yang kayak gitu, bagaimana how you can calculate or how you can looking for the exposure in the earlier stage. Jadi dia pengen melihat bagaimana Anda bisa menentukan waktu exposure, waktu dia dapat ini sehingga muncul efek ini di masa lampau. Bisa kasih lihat nggak kayak rekam medisnya, gimana rekam medisnya gitu ya. Nah ternyata di Belanda bisa adik-adik. Jadi ternyata di Belanda itu rekam medisnya memang secara elektronik dan bisa di-trace. Karena dia tercover asuransi semua dan asuransi memang harus memberikan pencatatan dari semua aktivitas penyakitnya. Even itu cuman batuk pilek aja gitu. Batuk pilek yang memang dikontrolkan oleh dokter keluarga itu terupdate datanya dalam big data di server mereka gitu loh katanya. Kata dia sih ya, kata studentnya itu ya. Sehingga sangat memungkinkan melakukan retrospective cohort gitu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa melihat kondisi nephrotoxicity kalau kita nggak ketemu sama pasiennya gitu ya. Jadi kan ini berdasarkan data rekam medis semua ya. Sedangkan kondisi nephrotoxicity tersebut tidak bisa dilakukan kalau nggak direct observation. Tidak melihat kondisinya secara langsung, ikut di dalam bangsal. Gimana caranya melihat? Wah itu dihajar habis tuh. Tapi hebatnya dia mampu menjelaskan bahwa kalau di Belanda parameter nephrotoxicity itu direcord jelas di dalam rekam medis berupa peningkatan kreatinin itu terrecord semua, peningkatan kreatinin, peningkatan BUN, kemudian akan diambil jaringan USG-nya untuk bisa dilihat berapa persen itu akan tercatat dengan jelas sebagai tanda-tanda nephrotoxicity-nya. Cuman memang akan terjadi delayed ataupun akan terjadi efek yang tidak bisa dilihat secara langsung ya. Jadi memang berkala data ini muncul. Oh, saya bisa melihat ini tanda toxicity dari keluarnya hasil lab secara berkala gitu. Inilah yang menjadi kelemahan penelitian dia sehingga dia tidak bisa melihat kejadian ini secara komprehensif. Justru nephrotoxicity itu mungkin saja terjadi secara progresif gitu-gitulah modelnya. Ya, yang membuat dia menjadi lemah risetnya, tapi sangat memungkinkan dia lakukan di situ gitu. Nah, problemnya seperti itu ya, retrospektif cohort. Tapi adik-adik kalau mau riset nanti pakai yang prospektif aja, lebih gampang ya. Boleh sekarang mikirin nih, kalau misalkan ada situation nih, saya tuh kok tertarik ya dengan statin Pak, karena ada yang pakai simvastatin dokter tuh, ada yang pakai atorvastatin, ada yang pakai rosuvastatin. Mana sih sebenarnya akan menghasilkan profil lipid yang paling bagus untuk diturunkan? Ya udah, berarti Anda pergi ke beberapa rumah sakit, lihat dokter yang meresepkan statin, Anda akan ikuti pasien itu untuk bisa dilihat nanti hasil laboratoriumnya bulan depan atau 3 bulan lagi, sama yang terpapar oleh atorvastatin, lihat seberapa persen kemampuan obat-obat itu untuk bisa menurunkan profil lipid dari pasien-pasien dislipidemia itu gitu ya, exposure-nya untuk lihat efeknya. Atau sama kayak waktu kemarin ya, pemberian diuretik untuk bisa lihat efeknya itu secara cohort. Kelemahannya cohort, kita tidak bisa melakukan intervensi, tidak bisa mengontrol confounding factor. Itu yang menjadi kelemahan. Akan kita bahas nanti ya. Confounding factor itu adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat munculnya suatu outcome gitu loh. Nah, ini sudah pernah saya berikan ya, ini RR. RR itu menggambarkan rasio insiden. Berapa sih insiden yang berapa sih resiko yang terjadi pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok intervensi ya. Misalkan nih pada kelompok exposure, berapa sih orang kena kerusakan paru-paru pada mereka yang merokok. Nah, total ya, pada total subjek yang merokok di kelompok intervensi. Ini tadi kan contohnya adalah kelompok terpaparnya yang terpapar rokok elektronik ya. Berapa sih yang kena kerusakannya? A per total yang merokok elektronik. Kalau insiden yang pada kelompok kontrol, berapa sih orang yang terkena kerusakan paru pada pasien yang merokok konvensional? Berapa jumlahnya per total yang merokok gitu loh. Nah, ini insiden pada kelompok yang intervensi, ini insiden untuk kelompok yang kontrol ataupun non exposure-nya. Nah, sehingga bisa dibuat atau dikalkulasikan relatif risk-nya adalah rasio kejadian pada kelompok intervensi dibagi dengan rasio kejadian di kelompok kontrol ataupun kelompok non exposure. Konsepnya gitu aja sama ya seperti sebelumnya. Nah, sekarang ada beberapa contoh kasus, coba diambil kertasnya, Anda calculate, hitung. Ada suatu research adik-adik yang ingin, ini desainnya cohort ya, yang melihat hubungan antara pemberian NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug seperti apa ya contohnya ya aspirin, kemudian ibuprofen, meloxicam, peroxicam, ketorolac dan kawan-kawannya. NSAID anti nyeri non steroid ya. Ingin melihat nih apakah NSAID ini ada hubungannya nggak dengan pendarahan usus. Untuk itu penelitian ini diambil 300 orang yang memakai NSAID, diambil dalam artian diobservasi, bukan diintervensi ya, diamati ataupun diobservasi 300 orang yang pakai NSAID sama kelompok
satu lagi yang kontrol 300 orang yang tidak pakai NSID gitu loh. Diikutin adik-adik selama 10 tahun misal nih ya, 10 tahun diikuti. Kohort-kohort yang proper memang bertahun-tahun ya periode pengamatannya ya. Nah, ternyata setelah 10 tahun pada kelompok intervensi terdapat 225 yang mengalami pendarahan usus. Sedangkan pada kelompok kontrolnya yang nggak pakai 75 yang mengalami pendarahan usus. Nah, coba dihitung adik-adik. Satu yang dihitung, berapakah insiden rate ataupun kejadian yang terjadi pada kelompok intervensi, berapa kejadian ataupun insidensial rate pada penderita yang tidak dapat NSID, dan terakhir hitunglah RR-nya. Tuh, yuk coba. Ada yang bisa nggak hitung dengan Bisa cepat? menjawab, Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Diva. Jadi, saya sudah menghitung yang insiden rate dari penderita yang menggunakan NSID itu 225 dibagi dengan 300. Jadi, Ya. hasilnya itu 0,75. Yes. Kemudian yang di kelompok kontrol itu incidence rate-nya 75 per 300, jadi hasilnya 0,25. Ya. Sehingga RR-nya? RR atau risk ratio-nya itu 0,75 dibagi 0,25 sama dengan 3. Sehingga kesimpulannya pendarahan usus itu cenderung terjadi pada pemakai NSID. Iya. Seperti itu, Bapak. Ya, luar biasa ya. Ya, Diva udah ngikut soalnya dari ABM ya, jadi lancar Jaya. Betul ya, nanti belajar sama Diva aja ya. Yang masalah ini ya, ikut. Saya udah nggak perlu ngajar lagi sih sebenarnya. Nah, terakhir dari slide saya adalah ada keuntungan dan ada kerugian daripada suatu studi cohort. Jelas adik-adik ya. Keuntungannya ada benefitnya jelas. Satu, kita dapat menjelaskan hubungan paparan dengan kejadian. Jadi kita bisa melihat hubungan antara rasio yang terpapar sama yang tidak terpapar terhadap suatu dampak, suatu akibat. Gitu ya. Yang kedua, subjek masih bebas dari kesakitan pada penderita kriteria paparan sehingga bisa ditentukan urutan waktu yang lebih jelas bahwa benar loh sebenarnya paparan ini yang menyebabkan outcome yang itu terjadi. Cocok untuk mengetahui pengaruh paparan yang jarang terjadi karena peneliti dapat menentukan jumlah sampel yang cukup besar nih sama ya. Dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh ganda, dapat dikuantifikasi sesuai dengan logika normal dan dapat menghitung suatu insidensia ataupun data kejadian risiko. Nah, itu sebenarnya keuntungan-keuntungan dari studi cohort. Dan sebenarnya murah dan sederhana adik-adik ya. Cuman kita spend a lot of time pada follow up duration. Jadi kendalanya adalah memang cohort itu kalau anak-anak lagi pakai riset pakai desain cohort, kelemahannya satu, dia itu follow up-nya itu bisa terjadi sangat lama bagi yang menunggu outcome itu muncul gitu ya. Kalau memang outcome itu tidak ditentukan dari awal dengan jelas apa yang mau dilihat, outcome ini bisa jadi nggak muncul-muncul gitu loh. Misalkan mau melihat apakah paparan obat A dibandingkan dengan obat B ini akan menghasilkan efek samping ekstrapiramidal, ya belum tentu muncul ekstrapiramidal sindrom itu gitu ya. Jadi memang follow up duration akan menjadi problem masalah. Nah, kemudian kelemahannya banyak subjek yang drop out karena meninggal, bisa jadi ya, karena memang kalau the real cohort study yang bertahun-tahun, selama periode pengamatan, karena memang diamati dengan sangat proper, tidak sedikit mereka berguguran di tengah jalan. Jadi pasien-pasien yang sangat bagus untuk kita ambil datanya meninggal di tengah jalan, yang membuat dia harus dikeluarkan dari periode observasi, yang membuat kita akan menambah pasien lagi, memulai lagi dari awal. Itu yang membuat the real cohort design itu menjadi problem gitu ya. Biaya ini artinya biaya follow up-nya adik ya. Itu kan waktu dan biaya cukup tinggi. Biaya ini biaya follow up-nya. Capek ngikutinnya gitu loh. Jadi ngikutinnya pun juga sebenarnya nggak pakai satu observer saja ya, bisa multiple untuk yang ingin melihat cohort, the real cohort lah ya, yang cohort yang memang panjang waktu periodenya yang 5 sampai 10 tahun, yang sampai 15 tahun itu kita kan butuh banyak observer yang digaji terus gitu sih sebenarnya. Cuman kalau untuk research biaya tidak akan setinggi untuk mereka yang laboratorium sih sebenarnya. Untuk waktu, karena waktu ini menentukan biaya sebenarnya. Kalau waktu pengamatan atau follow up duration-nya maksimal 1 bulan untuk bisa melihat outcome, ya nggak akan tinggi biayanya sebenarnya. Ya, cohort retrospektif jelas membutuhkan data sekunder yang lengkap dan handal. Ini kan kalau di Indonesia sangat sulit melakukan cohort retrospektif. Pasti yang prospektif ya, karena kita tidak memiliki data sekunder ataupun data rekam medis yang lengkap dan kuat untuk menunjang desain ini. Nah, ini tidak efisien untuk kasus yang langka. Nah, misalkan melihat fenomena paparan daripada polusi udara terhadap kejadian penyakit grave disease misalkan itu. Ini kan udah sangat langka dan sangat sulit sekali terjadi ya. Paparan lingkungan juga terlalu abstrak, terlalu banyak yang terexposure sehingga akan tidak efisien untuk yang tidak bisa kita tentukan dengan jelas exposure-nya
apalagi follow up duration-nya yang membutuhkan waktu yang nggak tahu sampai kapan itu akan muncul gitu ya. Cocok untuk pharmacovigilance sebenarnya adik-adik. Yang cohort ini ya, jadi industri juga melakukan pharmacovigilance dan juga Balai POM untuk melihat obat-obat yang mereka sedang pasarkan bagi kelompok yang menggunakan itu jangka panjang, apakah akan muncul beberapa hal ataupun efek yang berpotensi dari penggunaan obat-obat yang telah diproduksi dari industri itu. Ya, populasi banyak mengalami perubahan pindah tempat, pola hidup. Nah, ini yang akan menjadi confounding factor adik-adik. Menjadi kelemahan karena orang yang diobservasi, kita kan tidak boleh, pada desain studi cohort kita tidak boleh mengatur pasien adik-adik, kita tidak boleh membuat pasiennya, tolong dong Bu, makan yang sehat, tolong dong Bu, turunin berat badannya, nggak boleh. Dia harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi belief dia ataupun kesadaran dia. Kalau dia memang sadar akan pola hidup sehat, dia mau berupaya untuk menurunkan berat badannya, itu memang sebagai komponen yang harus kita observe gitu. Tapi ada kelompok pasti yang membuat dia menjadi malas untuk memiliki gaya hidup sehat, itu nggak boleh kita atur ya, itu confounding factor, itu yang akan menyebabkan banyak bias daripada outcome. Jadi hasilnya bisa jadi bias adik-adik. Bisa jadi kelompok yang terexposure itu aman daripada risiko terpapar karena dia memiliki lifestyle yang bagus gitu. Kalau misalkan kelompok yang non exposure bisa jadi dia muncul penyakit itu gara-gara dia memiliki pola hidup yang tidak bagus. Bias banget kan sebenarnya kalau kita tidak bisa mengontrol confounding factor. Tapi bias inilah yang bisa kita ada keuntungannya ya, bias-bias confounding factor itu akan bisa membuat kondisi desain ini bisa melaporkan the real condition masyarakat kita. Kalau RCT kan kita kontrol semua tuh, tapi apakah the real situationnya dia akan dikontrol seperti itu? Tidak, adik-adik. Ya, ada plus minusnya memang ya. Di satu sisi kelemahannya adalah tidak bisa mengukur secara akurat bahwa betul nggak exposure ini yang menyebabkan outcome. Itu bisa jadi bias. Tapi di satu sisi, kalaupun muncul outcome, inilah kondisi realnya. Dengan segala confounding factor yang mempengaruhi kondisi outcome, itulah adanya gitu. Suatu problem ini sehingga memang betul-betul membuat pasien itu mendapatkan real report daripada kondisi yang sebenarnya ya. Kalau RCT bagus untuk dijadikan pathway, dijadikan guideline, cuman RCT kita tidak bisa melihat ketika dia pasien ini tidak dikontrol confounding factornya, apakah obat itu masih seefektif itu, nah gitu loh. Yang akan terjawab dari studi observasional sebenarnya. Ya, makanya untuk menunjang guideline itu butuh hierarki seperti itu ya. Pasti akan ada studi observasionalnya plus studi RCT-nya. Studi RCT dan studi observasional digabung, maka itulah yang akan muncul di systematic review meta-analysis dan akan muncul juga di guideline. Sehingga di guideline itu sudah melalui kajian evidence base, baik dari efficacy maupun dari effectivity. Gitu ya. Efficacy dan efektivitas itu beda deh ya. Efficacy itu adalah suatu paparan itu ataupun obat lah kita bilang ya. Dalam konteks farmasi, efficacy itu adalah obat ini mampu menurunkan tekanan darah misalkan gitu. Dengan kondisi confounding factor dikontrol. Pasiennya dibuat sama persis, periode tidurnya sama persis, dietnya sama persis. Efektivitas obat ini mampu menurunkan tekanan darah dengan confounding factor yang tidak dikontrol. Jadi memang pasien itu mau makan sehat, mau tidak, mau tidurnya pagi, mau tidurnya mau begadang gitu, dapat kaptopil bagus. Sehingga di guideline sudah akan muncul informasi-informasi baik dari yang sudah diuji secara efekasinya dan efektivitinya gitu. Makanya muncul tadi piramida daripada evidence base itu, studi observasional tidak boleh lepas daripada studi primer yang lainnya, studi yang eksperimental gitu. Karena kombinasi dua data itu yang akan menunjukkan rasio antara risk and benefit gitu ya, sehingga Anda akan jauh menjadi expert. Sekarang sudah kebayang adik-adik ya, kalau mau cohort sebagai desain studi nanti yang akan diambil, jadi Anda akan menetapkan mana yang merupakan kelompok akan diamati sebagai exposure, mana yang non-exposure-nya, ada follow up duration, saran saya tidak lebih dari sebulan. Jadi cari outcome yang pendek-pendek gitu ya, periode pengamatannya mungkin seminggu, 2 minggu kalau sudah bisa muncul. Kemudian untuk selanjutnya Anda kuantifikasi outcome itu dalam bentuk data kuantitatif, data numerik yang bisa diuji secara statistik. Yang simpel-simpel aja misalkan untuk penggunaan ibuprofen dengan paracetamol untuk menurunkan intensitas nyeri ringan, misalkan pada habis cabut gigi kah,
atau bagi ini lihat aja ya intensitas nyeri berarti yang diamati ya 3 hari 4 hari udah hilang kok itu sebenarnya. Jadi diamati pasien-pasien dapat paracetamol sama pasien-pasien yang mendapatkan ibuprofen untuk menurunkan intensitas nyerinya. Nanti pakai skala Likert aja yang menggambarkan intensitas nyeri. Nah, itu juga bisa digunakan kohort yang simple, yang singkat untuk dikuantifikasi mana yang lebih banyak ataupun mana yang lebih singkat periode nyeri yang dialami. Apakah pada kelompok yang mendapatkan ibuprofen ataupun yang paracetamol. Ingat, paracetamol ibuprofen harus diobservasi secara alamiah. Jadi dokter-dokter yang meresepkan ibuprofen, dokter-dokter gigi yang meresepkan paracetamol, itu dibiarkan secara alamiah, tidak diintervensi. Jadi Anda hanya sebagai observer. Itu gampang itu skripsi kalau gitu. Periode durasi cuma seminggu lah, 3 hari, 4 hari. Nah itu sebenarnya Anda akan menyelesaikan riset Anda dalam waktu kurang dari 3 bulan sebenarnya kalau mau skripsi singkat gitu ya. Jadi skripsi sebenarnya tidak dituntut untuk menemukan novelty ataupun kebaruan daripada riset. Cuman Anda mengambil masalah-masalah yang ada di lapangan untuk Anda analisis hubungan antar variabelnya itu sudah cukup menjadi skripsi ya. Tidak harus baru, tidak harus novelty ataupun tidak harus mendalam ya, multivariat yang gitu sebenarnya nggak perlu. Di skripsi asalkan ada variabel yang bisa Anda uji hubungannya, korelasinya gitu ya. Kemudian Anda bisa menemukan permasalahan di lapangan dan memberikan kontribusi untuk pemecahan permasalahan tersebut. Selesai dah sebenarnya di S1, nggak perlu ribet-ribet seperti di S2 dan di S3 ya. Kalau di S2 harus butuh kebaruan. Harus butuh proyek yang lebih detail yang bisa berkontribusi aktif untuk membantu mengembangkan permasalahan yang nyata di rumah sakit ataupun di praktek klinis. Kalau S3, PhD, wajib novelty. Wajib ada suatu hal yang baru, yang bisa dipaten, yang bisa dibuatkan hakinya gitu. Gitu level grading daripada capaian pembelajaran di setiap program studi. Ya, jadi jangan terlalu berpikir keras skripsi Anda itu nanti harus baru, harus mendalam, harus dapat paten ya, nggak harus berpikir gitu ya. Kalau mau berpikir seperti itu ya mungkin Anda akan kuliah S1 8-10 tahun nanti gitu. Jadi berpikirlah mulai sekarang cari masalah-masalah yang konkret yang cukup sederhana di masyarakat. Anda bisa mencari variabel-variabelnya, kemudian Anda uji variabel tersebut dengan beberapa desain studi apapun yang Anda pilih nanti dengan dosen pembimbingnya ya, bisa nanti akan segera untuk menjadi sarjana farmasi. Ya, kalau saya 3,5 tahun sih ya, adik-adik ini saya selalu dorong, selesaikan S1 lebih awal, ambil profesi atau ambil S2 lebih awal, sehingga waktu Anda itu akan bisa Anda gunakan cukup lebih one step di depan ya, untuk bisa bersaing di dunia yang lebih sebenarnya. Lama-lama di perguruan tinggi itu sebenarnya tidak terlalu bagus adik-adik ya. Anda maksimal 4 tahun lah, kalau misalnya lebih awal lebih bagus. Kalau udah 5 tahun, 6 tahun tuh, aduh Anda waste money ya. Anda waste money, Anda waste time, karena sekarang kita belajarnya pun sudah bisa dari big data gitu ya, dari internet. Jadi belajar di kampus itu hanya untuk memberikan dasar ataupun pondasi untuk bisa menjadi apa ya, pokoknya ilmu-ilmu dasar aja yang dikuasai, mata kuliah wajib itu aja yang dikuasai, yang bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun itu ya sebenarnya ya. Jadi lagi 1 semesternya ya tinggal dipakai riset aja. 3,5 tahun selesai gitu. Apalagi ada rekognisi PKM adik-adik, jadi Anda akan jauh lebih cepat. Ya, jadi paradigma dulu yang membuat buat apa lulus cepat-cepat nggak tahu apa itu salah ya adik-adik kalau bagi saya ya, in my opinion, in my perspective, karena kita bisa belajar di mana saja. Ya, di tempat bekerja, experience itu belajar adik-adik juga ya. Tidak harus kok belajar kuliah kayak gitu, nggak harus. Jadi basic knowledge itu sekarang tuh sudah ada 50% adik-adik semua ini udah ada 50% sebagai dasar. Anda udah tahu cara cari literatur, sudah tahu konsep metodologi penelitian, sudah tahu konsep sedikit tentang clinical farmasi, sudah tahu konsep tentang biologi farmasi, analisis farmasi, atau kimia farmasi, teknologi, udah dapat lah 50% dari basic itu, sehingga kedepannya tinggal mengembangkan aja. Pengembangan itu nggak harus di bangku kuliah, mengembang itu bisa jadi experience di tempat kerja atau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. So, kalian harus memiliki target lulus 3,5 tahun atau 4 tahun. Nggak lebih dari itu, please. Ya, tidak lebih dari 4 tahun. Jadi Anda akan lebih siap untuk berkompetensi di dunia kerja ataupun di pendidikan yang lebih tinggi. Ya, wajib itu pokoknya. Ya, sehingga mulai pikirkan dari sekarang nih, mau sukanya apa tuh tentukanlah sekarang skripsinya mau siapa, mau sama siapa, mau di mana, nanti bisa diarahkan dari PKM nanti ya. Kalau adik-adik itu PKM-nya serius, maka ide PKM itu akan bisa dilanjutkan dari untuk menjadi skripsi ya. Seperti anak bimbing saya si Cynthia, mungkin adik-adik tahu ya Cynthia yang
kata 2018 itu PKM-nya saya angkat sebagai topik skripsi cuma dengan perspektif yang berbeda plus ngambil data lagi dikit 3,5 tahun. Nah, sekarang udah apoteker nih dia. Sedangkan teman-temannya sekarang masih ngambil data gitu. Ya, itu cara yang paling mudah. Kalau mau serius lulus 3,5 tahun, PKM-nya digodok tahun depan, apa yang menjadi topik dalam PKM itu akan dijadikan riset TA-nya ataupun pengembangan daripada PKM-nya, Anda akan bisa riset jauh lebih cepat. 2 bulan, sebulan, Cynthia sebulan aja loh ngelanjutin PKM-nya itu sudah bisa menyelesaikan tugas akhir. Ya, semoga adik-adik itu bisa terstimulasi, termotivasi untuk bisa lulus tepat waktu atau lebih awal. Nah, sehingga Anda akan menjadi young pharmacist gitu loh. Farmasi muda yang fresh graduate itu akan memiliki etos kerja dan integritas yang lebih bagus ya. Nah, ini nanti akan tergantikan nih senior-seniornya yang masih feodal ataupun yang masih memiliki pola yang hanya drug oriented, tidak mau muncul di depan pasien yang gitu-gitu tuh akan mulai tergantikan oleh generasi-generasi seperti Anda yang sekarang ini. Ya, ada pertanyaan adik-adik? Saya rasa cukup ya. Kuliah 1 jam sepertinya sudah tercapai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masihkah ada yang mau bertanya ataupun yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini? Cukup? Jika tidak ada pertanyaan saya akhiri ya, adik-adik saya mohon maaf mendahului lebih awal karena kuliah kan tujuannya adalah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk bisa memahami konsep dasar desain studi cohort. Sudah saya berikan, tadi sudah ada pertanyaan yang menguji, Anda juga sudah bisa jawab beberapa perwakilannya. Saya kasih kesempatan bertanya dulu, kalau memang tidak ada berarti saya anggap sudah semua paham. Ada yang bertanya? Enggak? Oke, kalau memang sudah tidak, saya rasa cukup ya kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup kuliah kita. Kita ketemu di ujian nanti ya. Nanti udah nggak ada kuliah dengan saya lagi. Berarti nanti kita akan ketemu di ujian ataupun UAS. Saya tutup adik-adik ya kuliah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, terima kasih.